Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Ramadhani dengan NIM 60700121032 kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang agribisnis, usaha agribisnis kemitraan PT Hajar. Peternakan merupakan salah satu subsektor dari pertanian, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memelihara hewan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Subsektor peternakan terdapat dua, yaitu subsektor kecil dan peternakan kecil dan peternakan besar. Untuk peternakan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan kecil yaitu kambing, domba, serta unggas. Adapun tujuan dari praktikum lapangan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana usaha agribisnis ayam broiler dari perusahaan kemitraan PT Hajar. Waktu dan tempat yaitu bertempat pada Desa Petalasan, Dusun Sawan, Kabupaten Goa pada 2 Januari 2023 pukul 15.00. Baik, gambaran umum perusahaan yaitu lokasi. Yang pertama, lokasi, administrasi, geografi, dan topografi. Secara umum, perusahaan ini atau usaha ini berada di Desa Petalasan, Dusun Sawan, Kecamatan Petalasan, Kabupaten Goa. Kabupaten Goa merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri di atas 8 kecamatan, 146 kelurahan, dan 121 desa. Kabupaten ini berbatasan dengan kota lain di sebelah utara, berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Sinjai, Bantaeng, dan Bulukumba. Di sebelah selatan berbatasan dengan Jeneponto, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Secara geografi sendiri, Kabupaten Goa berada pada 12 derajat 38 menit 16 menit bujur timur dari Jakarta dan 5 derajat 33 menit 6 detik bujur timur dari Kutub Utara. Total luas Kabupaten Goa 35,30%, memiliki kemiringan tanah di atas 40 derajat. Untuk kondisi geografi sendiri, kabupaten ini terletak usaha ternak ini terletak di bagian daratan rendah, berada pada pemukiman warga serta daerah persawahan. Pendiri perusahaan bernama Bapak Abdullah. Awalnya perusahaan ini dibangun secara mandiri. Usaha mandiri selama 1 tahun. Untuk modal awal 30 juta untuk pembuatan kandang. Kemudian setelah usaha mandiri ini, peternak melakukan kemitraan ataupun kerjasama dengan kemitraan BSB selama sekitar 9 tahun lamanya. Kemudian barulah bekerja sama dengan kemitraan PT Harvestama Hajar Harja atau PT Hajar hingga sekarang ini. Untuk struktur dan personalia pelaksanaan kelembagaan. Kegiatan operasional berlangsung selama 9 jam, dari jam 8 sampai jam 17 WITA per hari. Di hari Senin, untuk jadwal harinya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Adapun para pekerja berada di tempat untuk mengawasi perkembangan ayam seperti kesehatan, makanan, dan minuman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Samsubair dari kelompok 1 dan mata kuliah agribisnis dan bibit. Sistem hulu dari usaha ini bekerja sama dengan PT Harvestama Jaya Raharja untuk ketersediaan subsistem sarana produksi bibit, pakan ternak, obat, dan vaksin disediakan oleh perusahaan mitra. Jumlah bibit yang diberikan sekitar
12.500 pada setiap periode panen. Jumlah kematian berkisaran 100 sampai 150 ekor. Dengan jeda masuknya bibit setelah masa panen sekitar 1 sampai 2 minggu. Jenis pakan yang diberikan BR1, BR2, dan BR3. Dengan skala pakan yang diberikan per ekor adalah 13 gram. Jenis vaksin yang diberikan berupa vaksin ND, IB, tetes mata. Selanjutnya pada umur seminggu, vaksin yang bisa kita berikan adalah ND dengan cara disuntik. Pada umur 12 hari, yang bisa kita berikan adalah ND dengan cara disuntik. Pada berumur 12 hari, berikan vaksin IBD melalui air minum dan pada di umur 19 hari, berikan vaksin ND melalui air minum. Yang berikutnya itu perkendangan. Sistem yang terdapat pada peternakan ini terdapat peralatan perlengkapan yang digunakan oleh perkandangan, yaitu membutuhkan kipas angin, timbangan, tempat minum DOC, tempat pakan DOC, genset, dan jumlahnya itu kipas angin ada 6, timbangan 2, tempat minum DOC itu 200, tempat pakan DOC itu 200, genset itu 1. Jenis kandang yang digunakan yaitu kandang berdinding beton dan berlantai semen. Untuk alas sendiri menggunakan sekam padi. Sistem hilir agribisnis peternakan. Kegiatan usaha pada pemasaran bekerja sama dengan kemitraan PT Harvestama Jaya Harja, di mana hasil panen berkisar 12.500 dengan tingkat kematian 100 sampai 150 ekor. Setiap periode panen dengan waktu 25 hari sampai 35 hari, di mana hasil panen akan diambil oleh kemitraan untuk dipasarkan atau dijualkan, dan untuk hasil menggunakan sistem pesan. Yang terakhir itu gambaran lembaga penunjang sistem agribisnis. Penunjang dari kemitraan PT Harvestama Jaya Harja untuk peternak yaitu penyediaan bibit 12.500 ekor, pakan berjenis BR1, BR2, dan BR3, dan vaksin NDIB. Ya baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fadli. Saya dari kelompok 1 mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, di sini saya akan membahas persoalan aspek dari produksi peternakan di PT Hajar itu sendiri. Nah, di mitra PT Hajar ini dia memiliki aspek, yaitu aspek produksi dan kemitraan, di mana di sini ayam di PT Harvest Jaya Harja itu atau mitranya itu dia memiliki persoalan pemeliharaan ternak itu, produksinya itu dia selama 25 sampai 30 hari. Nah, di sini di mana di sana itu pemberian yang dilakukan adalah pemberian pakan, di mana pemberian pakan yang diberikan di sana selama 25 dalam 1 sampai 35 hari itu dia itu memberikan pakan itu BP1, BR1, BR2, dan BR3. Nah, di mana itu persoalan pemberian vaksin itu yang dilakukan di sana itu dengan cara diberikan vaksin NDIB, kemudian vaksin gumboro sampai dipanen seperti itu. Karena di sana itu DOC yang diambil itu dia DOC-nya divaksin memang sebelum diberikan kepada perusahaan atau mitra yang ditemani bermitra. Adapun aspek-aspek lainnya itu dari segi pemasaran. Nah, aspek pemasaran itu sendiri di sana itu selama 20 ayam yang usia 25 hari sampai 35 hari kan biasanya mereka ambil itu skala mengambil panen skala berskala. Ada yang diambil di umur 25 hari sesuai kebutuhan pasar yang ada di PT Harvest Jaya itu sendiri, Jasa Harja tuh seperti itu. Aspek keuntungan dan pemodalan itu dulu si Pak Abdullah Denjiji ini atau si mitra yang kami wawancara itu dia memiliki
pengeluaran di segi kandang yaitu sebanyak 30 juta. Nah, di mana 30 juta ini dia cuman kebutuhan dari segi kandangnya saja. Persoalan kebutuhan dari segi pakan, vaksin itu ditanggung sama PT Harvard Jasara Harja atau PT Hajar. Nah, itu yang menanggung persoalan vaksin, pakan, dan adapun isi-isi kandang itu mereka dibantu. Dalam artian yang saya wawancari kemarin Pak Abdullah itu, mereka katanya dia kebetulan dia membicarakan sebelumnya untuk diadakan pengadaan di dalam, lalu untuk pembayarannya itu setelah ada keuntungan lalu dipotong sekitar 20% dari keuntungannya, seperti itu. Adapun aspek pengelolaan sumber daya manusianya itu di sana itu sendiri di mitra PT Alpar Jasara Harja itu dia memiliki persoalan pegawai atau sumber daya yang digunakan itu sebanyak 3 orang, di mana pekerja yang ada di sana itu biasanya mereka pekerjaannya itu adalah orang-orang yang berbeda di setiap periodenya, karena dikarenakan katanya di sana itu banyak pekerja yang cuman sebatas sebagai untuk keuntungannya hari ini dan keperluannya untuk 1 bulan, atau biasanya itu dia pekerjaan seorang mahasiswa yang lagi merantau dan membutuhkan untuk dana, seperti itu yang ada di sana. Nah, adapun jam kerja dari pekerja itu sendiri adalah dari jam 8 pagi sampainya jam 5 sore, lalu istirahat, seperti itu. Jadi, adapun syarat-syarat untuk menjadi pegawai di sana adalah yang penting dia siap bekerja, seperti itu. Di sana itu tidak menuntut bahwa dia adalah seorang sarjana S1 ataukah dia seorang harus alumni SMA sederajat, tidak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan 4.3 aspek keuangan dan pemodalan. Aspek pemodalan pada usaha ternak ini diawali dengan mandiri. Modal yang sekitarnya 30 juta untuk pembuatan kandang. Dan usaha mandiri ini namun tidak bertahan lama. Setelah itu kembali melakukan dengan melakukan kerjasama bersama mitra PSB. Kerjasama dengan mitra ini berlangsung lama sekitar 9 tahun. Untuk sekarang, narasumber ini melakukan pekerjaan atau kerjasama dengan PT Harvestama Jaya Raharja untuk pemodalan sendiri, menyediakan bibit, pakan, dan vaksin dari perusahaan tersebut, serta pemasarannya merupakan tanggung jawab dari mitra. Baik, yang berikutnya itu 4.4 aspek pengolahan sumber daya manusia. Aspek ini memiliki 3 tenaga kerja. Untuk perektur diambil dari orang luar. Untuk yang syaratnya tidak tertentu, yang penting siap untuk bekerja dan bertanggung jawab serta jujur. Kegiatan operasional kandang ini berlangsung selama 9 jam dalam sehari, dimulai dari pukul 8 pagi 00 sampai 17.00 WIB dari hari Senin sampai hari Minggu. Oleh sebab itu, para pekerja atau karyawan standby atau mengawasi kandang. Setiap ayam yang ada di kandang, memantau perkembangan ayam di kandang seperti kesehatan, memberi makanan dan minuman, ataupun kegiatan vaksin lainnya. Adapun kesimpulan dan rekomendasinya dari ini, adapun kesimpulannya yaitu usaha ternak Bapak Abdullah yang bergerak di bidang peternakan ayam broiler bekerja sama dengan PT Harvestama Jaya Raharja dengan luas lahan 8 x 50 meter, 2 lantai dengan kapasitas 12.500 penyediaan bibit, pakan, dan vaksin dari kementerian untuk target pemasaran di wilayah Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Yang berikut rekomendasi.
Untuk usaha peternakan ini, masyarakat sangat membantu jika sama dengan kemitraan, karena dengan kerjasama kemitraan dapat membentuk peternak kecil dalam pengolahan usaha. Mungkin itu dari yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.